Halo semuanya, mari kita langsung masuk ke paparan kita kali ini. Coba deh, lupakan sejenak gambaran di buku sejarah yang kadang, terasa kaku. Hari ini, kita bakal bongkar sebuah kisah thriller sejarah yang benar-benar berpacu dengan waktu. Bayangin aja, nasib jutaan nyawa dan masa depan sebuah bangsa yang bahkan belum lahir itu cuma menggantung pada seutas benang selama 72 jam yang super krusial. Ini bukan sekedar cerita soal upacara bendera biasa loh. Ini tuh kisah nyata tentang penculikan, ancaman pembunuhan, operasi rahasia, dan keberanian yang nggak masuk akal di tengah hancurnya sebuah imperium raksasa. Nah, kalau kalian baca kutipan dari Sultan Syahrir di sini, sebenarnya ada rahasia besar di baliknya. Jadi gini, tanggal 10 Agustus 1945, Syahrir ini secara diam-diam dengerin siaran radio BBC. Dari situ, dia dapat info yang benar-benar ngubah segalanya. Jepang kemungkinan besar bakal segera menyerah ke sekutu. Syahrir langsung mikir cepat. Dia mendesak supaya kemerdekaan itu langsung direbut sama rakyat kita sendiri malam itu juga, bukan nunggu dikasih sebagai hadiah dari Jepang. Buat dia, proklamasi itu harus jadi semacam sinyal perlawanan massa sebelum pasukan sekutu dan Belanda balik lagi ke Nusantara. Dan ide Syahrir tadi nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Di saat yang sama, kita bisa lihat proses runtuhnya Imperium Jepang. Dunia lagi nyaksiin babak akhir Perang Asia Timur Raya yang bener-bener dramatis. Imperium Jepang yang tadinya kelihatan kuat banget dan menguasai seluruh sumber daya kita, tiba-tiba aja menghadapi kehancuran total. Coba kita perhatikan lini masa ini. Rentetan peristiwanya cepat banget, bener-bener kayak bom waktu. Tanggal 6 Agustus, Hiroshima dibom. 3 hari kemudian, 9 Agustus, giliran Nagasaki yang dijatuhi bom atom. Tapi ironisnya nih, di hari yang sama saat Nagasaki hancur, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat malah diterbangin ke Dalat, Vietnam. Di sana, mereka dijanjikan kemerdekaan oleh pihak Jepang. Padahal realitanya, bom atom udah berbicara lain. Tanggal 15 Agustus, Jepang resmi menyerah tanpa syarat. Tiba-tiba aja ada kekosongan kekuasaan alias power vacuum yang sangat besar, dan pastinya sangat berbahaya buat Indonesia. Kekosongan kekuasaan yang tiba-tiba ini ibarat bensin yang disiram ke kobaran api. Bukannya pada ngerayain bareng-bareng, berita kekalahan Jepang ini malah memicu konflik internal yang luar biasa panas. Masalahnya, Jepang itu diwajibkan sama sekutu buat jaga status quo atau nahan kondisi biar nggak ada perubahan politik di Indonesia. Jadi, para pemimpin kita dihadapkan pada pilihan yang sangat berisiko. Seperti yang bisa kita lihat, situasi ini ngebikin para tokoh kita terbelah jadi dua kubu. Di satu sisi, ada golongan tua yang dipimpin Soekarno dan Hatta. Mereka milih jalan kooperatif. Maksudnya, mereka pengen pakai PPKI, Lembaga Persiapan Kemerdekaan bentukan Jepang, buat proklamasi biar aman dan gak memicu pertumpahan darah sama tentara Jepang yang senjatanya masih lengkap banget. Tapi, di sisi lain, golongan muda menolak keras. Mereka maunya non-kooperatif. Buat mereka, nunggu PPKI itu sama aja ngakuin kalau kemerdekaan kita cuma hadiah dari penjajah. Pokoknya mereka nuntut aksi malam itu juga. Saking panasnya situasi malam tanggal 15 Agustus itu, ketegangan sampai berujung pada adu fisik loh. Golongan muda ngedatengin Soekarno, dan seorang pemuda bernama Wikanas sampai berani mengancam. Dia bilang, kalau Soekarno nggak proklamasi malam ini juga, besok pagi bakal ada pertumpahan darah. Mendengar ancaman itu, darah Soekarno mendidih. Dia, secara harfiah, nawarin lehernya malam itu juga. Bung Karno nolak mentah-mentah buat didikte, apalagi dia tahu persis, tentara Jepang di luar sana masih dalam status siap tempur total. Nah, dari kebuntuan inilah meletus peristiwa Rengas Dengklok. Karena Soekarno dan Hatta tetap kekeh pada pendirian mereka, para pemuda yang udah kelewat frustrasi ini akhirnya ngerasa harus mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Mereka nggak mau pemimpin kita terpengaruh rayuan Jepang di sidang PPKI yang dijadwalkan besok paginya. Prosesnya cepat dan nekat banget. Jam 4 pagi, para pemuda ini menculik atau mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, daerah di Karawang yang jauh dari pantauan tentara Jepang. Gara-gara aksi nekat ini, rapat PPKI di Jakarta pagi harinya jadi batal total, soalnya ketua sama wakilnya nilang. Kekacauan ini akhirnya berhasil diredam sama Ahmad Subarjo dari golongan tua. Dia nyusul ke Rengas Dengklok dan berani bikin kesepakatan jaminan nyawa sama para pemuda. Proklamasi pasti bakal kejadian paling lambat besok, tanggal 17 Agustus. Akhirnya, tenggat waktunya terkunci. Soekarno dan Hatta pun segera dibawa balik ke Jakarta. Dan sekarang, kita masuk ke momen klimaksnya. Detik-detik proklamasi. Malam itu juga, berpacu melawan waktu dan ancaman dari pihak militer Jepang, mereka harus nulis naskah proklamasi. Untungnya, Laksamana Maeda dari Angkatan Laut Jepang berani ngambil resiko besar dengan minjamin rumahnya jadi tempat aman buat ngerumusin dokumen bersejarah tersebut.
Di ruang tengah rumah Laksamana Maeda, itulah kolaborasi super kilat terjadi. Soekarno nulis tangan draftnya, sementara Hatta dan Subarjo nyumbang ide secara lisan. Setelah draft disetujui, teksnya harus diketik. Tapi ada satu detail sejarah yang agak kocak nih. Mesin tiknya Maeda itu pakai huruf kanji. Nggak mungkin kan dipakai ngetik? Jadi mereka sampai harus minjem mesin tik dari konsulat Jerman terdekat. Setelah akhirnya diketik sama Sayuti Melik, Soekarno dan Hatta langsung tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Semuanya kelar dalam hitungan jam sebelum matahari terbit. Di balik momen yang sering kita anggap mitologis ini, ada fakta-fakta lapangan yang sangat membumi dan manusiawi. Hari itu tuh hari Jumat di bulan suci Ramadan, cuma 2 jam sebelum proklamasi dibacakan, Bung Karno malah tertidur pulas karena lagi sakit malaria parah. Upacaranya juga super sederhana tanpa protokol yang ribet, tiang benderanya aja cuma pakai batang bambu dadakan. Dan yang paling gila, fotografer Franz Mendur harus bohong ke tentara Jepang yang mau ngerampas kameranya. Dia sampai nyembunyiin klise negatif foto proklamasi itu di bawah pohon, biar bukti sejarah visual kita bisa selamat. Oke, coba kita pelankan suara dan resapi momen ini sejenak. Tepat jam 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, di bawah intaian patroli militer Jepang dan kondisi fisik yang lagi menurun, kalimat sederhana tapi menggetarkan dunia ini akhirnya diucapkan. Saat itu juga, sebuah negara baru bernama Republik Indonesia resmi lahir. Tidak ada lagi ikatan penjajahan. Tapi ingat, bacain proklamasi itu baru langkah pertamanya aja. Tantangan aslinya jauh lebih berat. Gimana caranya ngasih tahu kabar kemerdekaan ini ke seluruh rakyat di kepulauan yang seluas ini, sementara Jepang menyensor semua alat komunikasi dengan sangat ketat. Nah, dari sinilah gelora revolusi rakyat benar-benar meledak. Penyebaran berita ini ibarat aksi spionase tingkat tinggi, tapi yang ngelakuin rakyat sipil. Teks proklamasi nekat diselundupkan ke kantor berita Jepang, Domei. Waktu tentara Jepang ngamuk, nyegel radio, dan ngelarang penyiaran, para pemuda kayak Yusuf Ronodipuro ngerakit pemancar radio rahasia baru dari nol di Menteng 31. Koran-koran kayak Suara Asia di Surabaya juga berani nyetak berita tersebut. Dan kalian tahu nggak, naskah asli tulisan tangan Bung Karno itu sempet dibuang loh. Untungnya diam-diam diselamatin dari tempat sampah sama wartawan BM Diah yang terus dia simpen aman selama 46 tahun. Kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget gimana berita yang tersebar itu langsung memicu reaksi spontan di mana-mana. Tanggal 5 September, Sri Sultan Hamengkubuwono IX secara resmi menyatakan dukungan ke Republik. Rakyat mendadak nggak punya rasa takut lagi. Tanggal 19 September, ratusan ribu massa nekat mengepung tentara Jepang bersenjata lengkap di lapangan Ikada, Jakarta, cuma buat dengerin pidato singkat Presiden Soekarno. Di hari yang sama, pemuda di Surabaya manjat Hotel Yamato, merobek warna biru dari bendera Belanda tepat di bawah todongan senjata sekutu. Angka 5 ini mewakili sebuah momen penting dan sangat berdarah. Ini adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Waktu pasukan Jepang berusaha mempertahankan kekuasaan dan ngebunuh Dr. Karyadi yang lagi neliti isu peracunan air, ribuan pemuda Semarang ngamuk. Selama 5 hari penuh di pertengahan Oktober, mereka bertempur habis-habisan melawan militer Jepang. Sekitar 2.000 rakyat Semarang gugur di pertempuran ini. Ini ngebuktiin ke seluruh dunia kalau kemerdekaan Indonesia itu bukanlah hadiah, tapi sesuatu yang dibayar sangat mahal dengan darah. Sebagai penutup paparan kita kali ini, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Kalau aja Sultan Syahrir waktu itu nggak dengar siaran radio BBC, kalau para pemuda nggak nekat menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok buat ngunci tenggat waktu, apakah proklamasi bakal kejadian sebelum tentara Sekutu dan Belanda mendarat lagi? Sejarah kita itu seringkali dibentuk sama keputusan-keputusan nekat dalam hitungan beberapa jam aja. Dan 72 jam di bulan Agustus 1945, itu tanpa ragu lagi adalah momen di mana bangsa kita berani merebut takdirnya sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa di paparan kita berikutnya.